Di sini saya akan membahas tentang sistem terdistribusi pertemuan ke-15, yaitu proses entry. Proses adalah turunan dari program yang dieksekusi. Hal ini dapat digambarkan dengan diagram keadaan yang menunjukkan berbagai tahapan siklus hidup proses. Status aktivitas saat ini dari suatu proses diwakili oleh nilai prehitung, program dan isi register prosesor tata letak. Memori dari suatu proses biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Status suatu proses diwakili oleh program counter dan konten dari prosesor register. Gambar berikut menunjukkan ruang memori virtual dari ruang kernel dan ruang pengguna. Bagian ruang pengguna dari ruang virtual dikategorikan menjadi stack, help, BSS, data, dan teks. Dan selanjutnya itu bagian memori layout dari sebuah proses. Dari gambar di atas tadi dan yang ini adalah penjelasannya, yaitu pertama text section merupakan executable kode. Kedua yaitu data section merupakan global variable. Ketiga heap section merupakan memori yang dialokasikan secara dinamis selama program berjalan. Dan yang keempat yaitu stack section merupakan penyimpanan sementara ketika terjadi pemanggilan fungsi seperti fungsi parameter, return, address, dan local variable. Kemudian yang selanjutnya yaitu gambar proses state. Pada gambar ini telah selesai dieksekusi. Dia merupakan fase di mana proses dibentuk, dan kedua yaitu running merupakan fase di mana instruction sedang dieksekusi. Kemudian yaitu waiting merupakan fase di mana proses sedang menunggu beberapa peristiwa terjadi seperti kompilasi dari I/O atau penerimaan sinyal. Kemudian yaitu ready. Ready merupakan fase di mana proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Kemudian yaitu terakhir terminate merupakan fase di mana proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya yaitu proses control block. Proses control block atau biasa disingkat sebagai PCB adalah struktur data kernel yang mempresentasikan suatu proses dalam sebuah sistem operasi. Bisa dilihat gambar proses control blocknya, dan penjelasannya yaitu pertama yaitu proses state terdiri dari new, ready, running, waiting, halted, dan selanjutnya. Kedua yaitu program counter. Program counter mengindikasi alamat instruksi berikutnya untuk dijalankan dalam proses ini. Kemudian yaitu CPU. Register terdiri dari nomor dan tipe yang berbeda-beda dengan arsitektur dari masing-masing komputer. Yang selanjutnya yaitu CPU register. Scheduling. Information merupakan informasi dari sebuah proses inti. Dan selanjutnya yaitu memory management. Memory management information merupakan informasi yang terdiri dari beberapa bentuk seperti nilai dari baris register dan nomor dari table atau segmen table sesuai dengan sistem memori sistem operasi. Dan yang keenam yaitu accounting information merupakan informasi yang terdiri dari jumlah CPU serta real time yang digunakan batas waktu, jumlah akun, dan jumlah proses. Dan yang ketujuh yaitu I/O atau status information merupakan informasi yang terdiri dari daftar perangkat I/O yang dialokasikan untuk proses daftar dari file yang dibuka. Dan yang selanjutnya itu konsep proses telah digunakan untuk menggambarkan program yang melakukan thread dari kontrol. Misalnya ketika word processor sedang berjalan sebuah thread dari instruksi bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah proses. Thread adalah unit pemanfaatan CPU yang terdiri dari berbagai komponen. Ini berkoordinasi dengan thread dan sumber daya lainnya dari proses yang sama. Thread merupakan unit dasar pengguna CPU yang mencakup ID thread. Program counter satu set register serta stack proses tradisional memiliki single thread dari kontrol, dan jika proses memiliki beberapa thread
maka dapat memungkinkan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu. Pada gambar di atas adalah bentuk suatu proses di mana terdapat single dan multiple thread. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas job pada satu waktu untuk sebuah proses dengan single thread, di mana proses ini simple, sama seperti jika kamu hanya haus, ya kamu perlu menuju meja, ambil gelas di meja, kemudian menuju dispenser, dan selanjutnya itu tuang minuman. Namun jika multi thread, proses ini jauh lebih kompleks, di mana kamu bisa memberikan banyak proses ke CPU. Kamu nanti ke CPU bakalan menyusun daftar prosesnya, dan dimana proses yang dijadwalkan ini tidak akan terlihat di monitor. Contohnya seperti kamu haus, namun jika sedikit lapar dan pengen scroll TikTok, proses di sini bisa saja kamu lakukan dengan mengambil minum dengan scroll TikTok, atau mengambil minum dengan makan, atau mengambil minum di meja dan HP diletakkan di meja, sekalian menonton dan mengambil nasi untuk makan. Penjadwalan simple inilah yang menjadikan sebuah thread sangat dibutuhkan dalam pemrograman suatu proses. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.